Oke, Bung Rocky, lanjutkan lagi ya. Ngobrol sambil ada jalan-jalan di Kota Palembang, ya, di tepian Sungai Mus. Yes. Yes, oke. Jadi ada kabar yang menarik ini. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mencuit ini soal dia mendengar kabar katanya ini menteri-menteri dari paslon nomor 1 itu akan ditarik semuanya dari kabinet. Sebenarnya nggak banyak jumlahnya ya, karena yang ada menterinya kan tinggal Nasdem dan PKB, sementara PKS tidak ada di situ. Kalau dan Nasdem hanya tinggal satu, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian kalau di PKB memang ada dua ya, Menteri Desa dan Menteri Menaker. Kemudian kalau nggak salah ada Wakil Menteri gitu ya, saya lupa persisnya. Jadi kata Pak Hari ini bagus untuk demokrasi, dan saya kira sebenarnya kita juga dorong untuk itu tanggung melakukan hal itu. Bahkan bukan hanya paslon 1, paslon 3 juga, Megawati dan P3 yang harus ditarik dari kabinet. Itu prinsip yang bagus, dan memang sebetulnya dari awal supaya tidak ada penggunaan fasilitas negara itu mesti diberlakukan sama kan. Nah, paslon 1 pasti lebih aman itu, walaupun ada Caimin di situ, dan mungkin Caimin dengan mudah bilang iyalah, saya juga bisa biaya sendiri atau tidak memakai fasilitas. Oh, dia wakil Ini ketua kan kan? soal fasilitas, ya. Dia bukan di kabinet, dia kan di DPR, dia pimpinan DPR kalau Caimin. Ya. Ya, Caimin bisa kira-kira anggap oke, yang dimaksud adalah mereka yang masih punya jabatan publik. Tapi poinnya Fahri lanjutkan aja kan, supaya terlihat bahwa Gelora itu atau Fahri terutama mengerti bahwa kompetisi itu betul-betul harus fair, tidak boleh ada sedikit pun sinyal bahwa seseorang itu difasilitasi itu, dan itu berlaku pada semua capres-cawapres. Jadi ide itu oke. Hanya tinggal netizen yang akan mempersoalkan maksudnya apa itu, buat siapa, apakah buat seseorang atau untuk membenarkan seseorang, atau ini semacam strategi untuk memulai kembali isu yang non bersifat perdebatan, isu-isu teknis penggunaan fasilitas, kan kira-kira begitu masalahnya. Ya, dan kalau itu bahkan itu sebenarnya juga menghantam yang lebih fundamental justru pada paslonnya nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 3 ya, karena di nomor 2 Pak Prabowo masih Menhan, dan kemudian kemarin ribut-ribut soal penggunaan helikopter yang ke Sumatera Barat dan kemudian dibantah katanya ya memang itu bias. Kemudian juga Pak Mahfud MD. Saya kira sebenarnya justru yang lebih penting lagi adalah para kandidat yang mengundurkan diri dari kabinet itu. Itu namanya kan sering dianggap demokrasi itu adalah habits of the heart itu. Jadi hal yang udah ada di hati itu. Jadi kendati dia betul-betul masih bisa menggunakan bahkan secara manipulatif seluruh perangkat kenegaraan untuk membackup kampanye, tapi dia mesti ucapkan sendiri pada publik bahwa saya nggak akan pakai itu loh. Kan tetap kalau menterinya nggak mundur, maka sebetulnya ya dia berhak untuk tetap memakai fasilitas pejabat publiknya kan itu intinya kan. Jadi masalahnya karena dibilang dibolehkan untuk tidak mundur, maka dengan sendirinya seluruh fasilitas tidak boleh juga ditarik dari dia tuh. Ini urusan Pak Jokowi dengan si menteri aja sebetulnya. Iya, iya. Ini jadi artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hari ini seperti efek bola miliar gitu ya, yang disodok ke sudut yang mana sebenarnya yang lain juga tersodok semua kan gitu jadinya. Iya, itu yang paling tersorot, jangan sampai bola putih itu mantul kembali pada sticknya dia tuh, kan itu masalahnya. Lalu nggak ada efeknya tuh. Tapi oke, ini masih ada banyak kesempatan untuk melihat bagaimana pemilu itu didesain betul-betul secara imparsial, tidak menguntungkan seseorang. Tetapi di benak publik udah keburu terbentuk bahwa timnya Pak Prabowo di dalamnya ada Fahri itu mendapat berkah dari kekuasaan, itu penggunaan fasilitas negara tuh. Ini persepsi publik begitu. Nah, itu agak susah untuk dibantah karena tetap publik di bawah itu menduga bahwa setiap kali Pak Jokowi memberi sinyal supaya Pak Prabowo menang, itu di dalam sinyal itu sendiri sudah diduga ada semacam keberpihakan, dan keberpihakan selalu mesti diwujudkan melalui pengerahan aparat kan. Jadi satu paket pikiran udah terbentuk di publik. Dia susah bagi Fahri untuk mencoba-coba cari alasan, tapi idenya tetap kita dukung, betul. Ya, tapi kalau yang saya baca cuitannya bukan ide, tapi dia mendapat informasi, begitu ya. Artinya ini adalah semacam kesadaran dari partai-partai politik yang mendukung paslon nomor 1. Dan kalau itu terjadi dan dilakukan, justru paslon nomor 1 akan semakin dapat gain yang bagus dari publik. Ya itu dilemanya di situ tuh.
kalau diperiksa tentu bagian Anies itu yang paling tidak memakai aparat negara atau Ya. menggunakan fasilitas negara. Tapi balik lagi pada cara Fahri untuk sebut aja bukan menyetarakan, meratakan medan permainan supaya betul-betul terlihat transparan, tidak ada yang dapat doping, tidak ada yang dianakmaskan. Kan itu sebetulnya tuh pikiran dasar dari Fahri Hamzah. Ya, dan saya kira ini justru kalau betul dilakukan oleh para menteri dari pendukung paslon 01, itu perhatian publik sekarang lebih fokus gitu ya, terutama ke paslon 02 dan 03 kan, gitu. Karena mereka yang sampai sekarang masih ada yang menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi. Tetap dianggap bahwa ini orang-orang Jokowi melawan orang-orang yang bukan Jokowi, cuman itu intinya tuh. Mau paslon 1, paslon 2, paslon 3, bahkan Ganjar tetap dianggap sebagai orang Jokowi tuh, diam-diam tuh. Karena nggak ada ketegasan dari Ibu Mega atau Partai Putih Khusus Ganjar untuk menarik seluruh fasilitas yang ada di sana kan. Jadi tetap diuntungkan ada posisi menteri di situ dan kesempatan-kesempatan untuk masih menggunakan peralatan negara itu tidak ingin dibatalkan justru oleh PDIP kan. Jadi akhirnya antara PDIP dan Prabowo itu tukar tambah negatif isu aja kan. Saling Ya, mengintip negatif isu. ya. Tapi ini sebenarnya hal-hal semacam ini semakin mengkonfirmasi bahwa semua skenario yang disusun oleh Pak Jokowi itu berantakan. Kan sebenarnya Pak Jokowi buat aturan bahwa para menteri nggak harus mundur kalau maju Pak Pilpres itu kan sebenarnya dia membayangkan dulunya bahwa ya ini kan orang-orang tua semua yang akan maju gitu. Tapi sekarang ternyata ceritanya jadi berbeda gitu. Nah itu masalahnya karena nggak tegas Jokowi kan. Tapi Jokowi memang menginginkan tidak perlu mundur supaya dia bisa kontrol sehingga masih bisa diarahkan, dipanggil misalnya untuk rapat kabinet padahal sebetulnya untuk pembekalan politik kan itu intinya kan. Kan itu juga untuk mengunci jangan sampai orang-orang Jokowi yang lagi entah nyales entah nyapres itu terbujuk oleh pikiran masyarakat sipil atau oleh jurnalis kritis sehingga berubah menjadi oposan pada Jokowi. Kira-kira itu. Jadi Jokowi menyimpan semua kecemasan dan itu terbaca pada gerak-gerik politiknya hari-hari ini kan. Jadi semua hal yang bersifat langsung menyinggung martabat dia itu dia langsung komentari. Mulai dari ketua BEM UGM dia langsung komentari itu. Banyak hal juga yang akhirnya kita tahu bahwa Jokowi menyimpan dendam juga dong kalau begitu. Kan dia mesti bilang ya fair aja, saya mau dikritik ya itu urusan publik aja yang memilih itu. Jadi kalau Jokowi bereaksi itu pertanda dia cemas dengan masa depan Gibran sebagai putra mahkota. Tapi Karena akan memang dapat efek negatif dari ya, pemberitaan negatif pada Jokowi. memang harus cemas Bung Rocky. Memang harus cemas. Ya, kecemasan Jokowi itu berbanding langsung dengan makin populernya Prabowo kan. Dulu lepas dari soal apa yang dimaksudkan pengendalian politik oleh Jokowi, tetapi secara Machiavellian, begitu kekuasaan Pak Prabowo itu makin di atas angin, maka ritme politik Prabowo itu sebetulnya kendati masih memuji-muji Jokowi, tapi dia menganggap tidak adanya Jokowi tetap tidak lagi tertahankan Prabowo menang itu kan itu dasarnya kan. Jadi psikologi kemenangan satu putaran sekarang dinikmati oleh Prabowo sebagai sensasi untuk mendorong dia makin percaya diri. Nah begitu Prabowo makin percaya diri, Jokowi justru makin merasa wah ini jangan-jangan kekuasaan Prabowo lebih banyak dari saya nantinya kan. Jadi itulah dasar kecemasan Jokowi. Kalau saya simpulkan dengan singkat, tadinya Prabowo tergantung pada Jokowi, sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo karena perkembangan politik. Ya, ya. Tapi itu berarti juga memberikan gambaran pada kita apapun ya itu sangat mungkin terjadi. Jadi jangan berpikir secara linear dalam hari-hari ini. Benar. Dan kita mesti membayangkan kalau kita tidak berpikir linear, bahkan kita mesti membayangkan bahwa perubahan politik sangat mungkin terjadi di luar sistem elektoral. Karena Yes. mahasiswa itu tetap swing votersnya makin lama makin banyak tuh. Tekanan buruh juga makin lama makin nyata tuh dan daya beli yang justru makin menurun. Jadi semua hal yang sifatnya bisa membatalkan pemilu ada di depan mata tuh. Walaupun orang menganggap kalau pemilunya batal itu artinya Jokowi akan lebih berkuasa karena dia akan dapat kesempatan memperpanjang lagi kekuasaan. Tapi saya kira nggak begitu. Kalau pemilunya mulai terlihat tanda-tanda batal, walaupun orang menganggap nggak mungkin batal iya, tetapi politik Indonesia itu sering tak terduga. Kalau tanda-tanda itu mulai terlihat batal, maka itu artinya akan ada percepatan perubahan politik di luar sistem pemilu. Bukan berarti Jokowi yang akan terus menggunakan kekuasaannya kalau pemilunya batal atau gagal misalnya. Jangan sebut batal ya, kita sebut gagal tuh. Karena potensi gagal juga mesti dibicarakan sejak sekarang.
Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sekali lagi, ini cuma analisis, bukan provokasi ya.